Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Salah satu warga dibunuh, warga Sorong bakar mobil pelaku. Eksekusi ruko di Lampung ricuh. Kelompok muda bangunkan sahur dengan konvoi ugal-ugalan. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di iNews Sore. Demikian berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 75 menit ke depan. Bersama saya, Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sejumlah warga Blora, Jawa Tengah membangunkan sahur dengan menggelar arak-arakan berkonvoi keliling kota. Inilah video amatir saat warga Blora, Jawa Tengah membangunkan sahur pada bulan puasa tahun ini. Mereka berkeliling kota menggunakan berbagai kendaraan sambil membangunkan sahur dengan pengeras suara. Namun kemeriahan warga saat sahur ini tidak dibarengi dengan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Atraksi sahur ini membuat kerumunan, tidak menjaga jarak, dan banyak di antara warga tidak mengenakan masker. Aparat keamanan mengaku aksi ini menjadi evaluasi karena warga menggelar konvoi usai polisi melaksanakan patroli. Kejadian kurang lebih pukul 2.00. Ya, ini menjadi evaluasi buat kami. Kami memang kemarin melaksanakan kegiatan pengamanan kegiatan malam minggu sampai kurang lebih pukul 1. Kemudian anggota istirahat persiapan untuk sahur, ternyata mereka muncul. Ya. Polisi akan memanggil sejumlah warga untuk dimintai keterangan. Namun mereka tidak akan diberi sanksi dan hanya menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi pelanggaran protokol kesehatan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Joseph Paul Zhang telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Joseph Paul Zhang telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Bareskrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Zhang. Polisi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Zhang yang diduga berada di luar negeri. Hingga saat ini, status Joseph masih sebagai warga negara Indonesia. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan 2 pasal sekaligus terhadap tersangka, yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Menanggapi sikap polisi, Zhang kembali mengeluarkan tantangan yang diunggah lewat akun media sosialnya. Tapi didoakan aja supaya pemerintah punya hikmat ya, untuk pemerintah diberi hikmat untuk menyelesaikannya. Sebelumnya, dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26 dan juga menyinggung ibadah puasa umat Muslim. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana warga negara Indonesia di Jerman menyikapi kasus dugaan penodaan agama? Saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua Tanfiziah PCI Nahdlatul Ulama di Jerman, tepatnya di Berlin, yakni Muhammad Rodli Billah, atau yang akrab disapa Gus Oding. Assalamualaikum, selamat sore Gus Oding.
Selamat sore. Waktu Indonesia. Gus Oding, kami ingin langsung saja mengetahui bagaimana Anda menyikapi apa yang disampaikan oleh Joseph Paul Zhang. Dari kacamata kawan-kawan Nahdlatul Ulama di Jerman, kami selaras dengan apa yang disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di Indonesia, bahwa apa yang disampaikan oleh Paul Zhang ini sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai hate speech atau ungkapan yang menebar kebencian, khususnya untuk kaum Islam, untuk umat Islam, dan dengan itu kami mengecam keras pernyataan semacam itu. Oke. Lalu apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman warga negara Indonesia yang merasa tersinggung atas ucapan yang bersangkutan? Satu yang bisa kami lakukan pada saat ini tidak lain karena kami adalah warga sipil, baik dari kacamata Indonesia maupun Jerman. Karena itu kami mendukung penuh upaya aparat hukum untuk menegakkan hukum yang memang dapat dijatuhkan dalam kasus yang terkait. Dalam arti apabila memang sudah ada tindakan dari aparat yang berwenang, baik dari sisi Indonesia, Interpol, ataupun polisi di Jerman, maka kami serahkan sepenuhnya proses tersebut untuk berjalan dengan baik. Oke. Sudah berapa lama Anda bermukim di Jerman? Sudah mau 11 tahun, Pak. Selama 11 tahun ini, Gus Oding, apakah peristiwa serupa atau kasus-kasus penodaan agama pernah dilakukan di sana, baik warga negara Indonesia yang bermukim di sana ataupun warga negara asing? Saya rasa kalau ditanya seperti itu, dari pengalaman kami pribadi, untuk warga negara Indonesia sendiri sebelumnya saya belum pernah mengalami hal yang semacam ini, Pak. Oke, jadi ini kasus pertama ya artinya ya? Ya, dari pengalaman saya ini kasus yang pertama kali, dan sebenarnya cukup mengagetkan karena kita semua tahu bahwa umat Islam mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, yang ke-25. Oke. Untuk memastikan bahwa yang terjadi ini tidak akan berdampak langsung kepada kehidupan sosial kemasyarakatan antar umat beragama, utamanya warga negara Indonesia yang bermukim di Jerman. Apa yang dilakukan di sana, Gus Oding? Sebenarnya ada dua perspektif setidaknya dari apa yang saya pahami. Yang pertama, memang di Jerman hak-hak untuk beragama atau melaksanakan ibadah itu tidak boleh dibatasi. Ini yang pertama. Sehingga dari kacamata agama manapun, setiap orang boleh melaksanakan praktik-praktik beragama tadi dengan bebas. Namun di sisi yang lain, Undang-Undang Dasar Jerman juga memperbolehkan kebebasan berekspresi. Meskipun yang perlu digarisbawahi di sini, kebebasan berekspresi tersebut itu dibatasi. Jadi juga ada dibatasi dengan hukum-hukum yang lebih umum, khususnya untuk melindungi anak-anak kecil atau generasi muda, dan bahkan untuk melindungi hak-hak pribadi atau kehormatan pribadi. Ini juga yang mungkin perlu digarisbawahi. Namun demikian, kami menyadari bahwa definisi kebebasan berekspresi di Jerman tentu jauh berbeda dengan kebebasan berekspresi di Indonesia. Oke. Ini perspektif pertama. Jadi dari hukum Jerman sendiri kami bisa memahami apabila hal ini mungkin dilakukan oleh warga negara yang non Indonesia misalnya. Dan karena itu sebenarnya kasus ini mengagetkan untuk kami karena pertama kalinya dilakukan oleh warga negara Indonesia yang semestinya bisa lebih mengerti batas-batas freedom of expression tadi dari dua perspektif, baik dari Jermannya maupun Indonesianya. Terima kasih Gus Oding atas waktu Anda berbincang bersama kami, warga negara Indonesia yang juga merupakan bagian dari PBNU yang ada di Berlin, Jerman. Pemirsa, fakta baru terungkap dari kasus pelecehan seksual seorang gadis oleh pemuda yang diduga anak seorang wakil rakyat di Bekasi. Tidak hanya jadi korban pelecehan seksual, korban ternyata dijual ke laki-laki hidung belang oleh pelaku. Inilah rumah kos tempat korban pelecehan seksual, PU, yang berusia 15 tahun disekap oleh pelaku berinisial AT 21 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 9 SMP disekap oleh pelaku di rumah kos yang disewanya selama 1 bulan dari Februari hingga Maret. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi telah bertemu dengan pihak keluarga korban dan menyambangi rumah kos tempat korban disekap. KPAD Kota Bekasi menemukan fakta baru bahwa PU tidak hanya menjadi budak seks, tetapi juga menjadi korban perdagangan orang.
Pelaku yang diduga anak wakil rakyat menjual PU kepada lelaki hidung belang selama berada dalam penyekapan. Ya, terus juga kita menemukan temuan-temuan baru. Ternyata dari hasil wawancara kita yang mendalam hari ini, gitu kan, ternyata si anak korban juga merupakan korban dari trafficking. Jadi selama beberapa lama gitu, anak disekap di dalam sini, di dalam kos-kosan, gitu, dan dia dijual gitu, oleh korban. Itu udah berhasil tadi indikasi dari pengakuan dari korban. Gitu. Ternyata dari hasil pengakuan sehari itu bisa 4-5 kali melayani orang gitu. Hingga kini polisi belum memberikan perkembangan kasusnya karena masih dalam penyelidikan. Keluarga korban berharap kasus ini segera terungkap dan proses hukum terhadap pelaku berjalan sesuai undang-undang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan penerima bantuan langsung tunai pelaku usaha mengantre dan berkerumun di depan kantor salah satu bank di Bekasi, Jawa Barat. Warga rela antre sejak dini hari untuk mengambil nomor antrian dan mencairkan bantuan sebesar Rp1.200.000. Beginilah antrean warga mengambil dana bantuan tunai langsung untuk pelaku UMKM di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pagi tadi. Membludaknya warga yang datang membuat petugas kewalahan untuk mengatur antrean. Bahkan imbauan petugas untuk mematuhi protokol kesehatan tidak diindahkan warga. Tak jarang warga harus datang pukul 3 dini hari untuk mendapatkan nomor antrean pengisian formulir. Bahkan ada warga yang rela menyewa mobil bak terbuka untuk menempuh perjalanan 20 km agar dapat mencairkan dana bantuan usaha sebesar Rp1.200.000 di salah satu bank ini. Di sini? Jam 3. Jam 3? Jam 3, sudah balik lagi setengah 8. Terus sekarang dapat nih Pak? Udah dapat nih, tunggu panggil tunggu. Tunggu nomor. Penuh, lempar sini. Oh gitu. Dari Sumarekon dipindah ke Juanda ke sini sekarang gitu. Tapi di sini Ibu dapat ya? Dapat. Ini tinggal nyerahin aja Bu ya? Iya. Terus kapan cairnya Bu? Belum tahu, ini lagi nunggu nomornya. Oh iya. Dibuka, cairan udah terserah gitu. Tinggal ngebuka blokir doang. Ini dapatnya berapa Bu nilainya? Rp1.200.000. Tapi seneng Bu ya? Seneng dong. Iya, walaupun muter-muter tapi seneng Bu ya? Seneng. Penerimaan bantuan langsung tunai untuk modal usaha ini bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga di masa pandemi COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jelang dibukanya Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia, sejumlah kegiatan mulai digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Salah satunya Bali Millionaire Race 2021 yang diikuti para pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno membuka langsung gelaran Bali Millionaire Race 2021 yang berlangsung di kawasan Kuta, Provinsi Bali. Bali Millionaire Race 2021 menjadi ajang berkumpulnya 224 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia yang dikemas dengan berbagai permainan sekaligus memperkenalkan adat dan budaya di Bali. Digelar dengan penerapan protokol kesehatan ketat, event ini untuk mendukung upaya kebangkitan Bali yang menjadi representatif sektor pariwisata tanah air. Mulai dari surfing di Pantai Kuta sampai menaikkan layang-layang nanti di Kabupaten Badung dan ada beberapa kunjungan di kabupaten lainnya selama 4 hari ini dengan bertujuan membangkitkan semangat dan menebar harapan. Tanggung jawab kita bersama semua elemen termasuk ICMI Muda untuk bisa membangkitkan kembali pariwisata Indonesia. Bali Millionaire Race 2021 ditargetkan dapat membuka mata dunia tentang Bali, sekaligus membuka dan meningkatkan peluang usaha karena hadir dan berkumpulnya para pelaku UMKM dalam satu wadah pemberdayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Perkelahian warga di Sorong, Papua Barat akibatkan seorang meninggal dunia dan 1 mobil dibakar massa. Kami kembali untuk Anda sesaat lagi.